Oh, sudah kah? Mulai kah? Enggak, belum belum. Ini sengaja record mau mau record kamu Aldo. Ih, jangan dong. Alles gut? Alles gut, oi? Ya, is good. Lama ya kita nggak ketemu ya. Udah ada nggak sih 2 minggu? Hampir 3 kali ya. Hampir 3 ya. Lebih. Lebih ya, hampir sebulan aku off ya. Oke, aku bukan healing ya guys ya. Enggak. Jadi maaf nih sebelumnya untuk sementara ini juga aku joinnya sebentar aja sih. Cuman kayak aku kangen aja sama kalian. Aku pengen nyimak nanti eh, klarifikasi. Aku jelasin kemana aja Kak Grace. Nah kayak gitu kan. Jadi aku klarifikasi dulu. eh, aku sebenarnya nimbrung bentar doang, cuman sekalian jelasin lah dikit-dikit nyampaikan materi gitu. Jadi guys, aku sebulan ini lagi sibuk-sibuknya pengurusan berkas karena aku dari ujung tanduk. Karena aku ujung tanduk lagi ngurus-ngurus visa, terus lagi ngurus-ngurus kan minggu depan aku ujian, terus juga kebetulan kan kalau ada yang dengar kabar visa dari kedubes Jakarta Jerman lagi dipersulit nih. Nah, termin kan numpuk. Nah, jadi pengaruh ke aku. Jadi eh, makin sulit gitu loh, ngurusnya makin ribet. Jadi aku Eh, ada Kita handle. mau tanya nanti ya. Kenapa? Nanti mau tanya. Ah, ya, oke, nggak apa-apa. Nanti. Nanti aja kita. Jadi aku sedikit curhat aja nih ke kalian. Kak Grace kemana menghindari pikiran-pikiran yang apa ya gitu loh. Kak Grace kemana sebulan kayak gini-gini gitu enggak. Apalagi terakhir kita ketemu karena problem yang kemarin ya. Eh, jadi bukan karena aku sengaja menghilang dari muka bumi nih, gajir. Cuman kan aku lagi ada repot-repotnya aja, lagi sibuk-sibuknya kayak gitu. Kebetulan kan termin visa nih dipersulitkan ke Dubes. Jadi aku kebetulan menghandle ngambil 2 negara, Belanda sama Jerman. Karena Belanda pilihan kedua kayak gitu istilahnya. Jadi makin repot nih, makin repot gitu. Jadi aku nggak sempat guys, aku konsultasi sana sini malam nanti interview kayak gini-gini susah kayak gitu. Oke, diem deh Bagas. Kutumbo ya Bagas. Oke. eh itu aja sih kali ya. Sebenarnya aku bukan gak ini ya, bukan gak mau ngajar, bukan gak mau join, bukan gak sempet juga. Kayak kemarin aku sempet ngurus paspor, aku sempet join. Aku lihat aja deh, aku bilang ke admin kalian handle dulu ya gitu. Tapi kita gantian kok sama admin nanti bulan depan flow mau ujian, aku yang handle kayak gitu-gitu. Terus kayak kemarin kan Kak Bagas ujian. Nah, Kak Jaki sama yang lain handle Kak Flo. Nanti Kak Jaki interview, baru yang lainnya handle kayak gitu. Pokoknya kita udah atur deh. Jadi teman-teman pasti gak ada bolong-bolong kayak gitu. Oke? Oke ya, aman ya. Gak ada saling fitnah memfitnah ya. Oke. Kita lanjut aja belajarnya. Mungkin aku nanti di pertengahan minta maaf sebelumnya ya. Mungkin nanti aku selesai menjelaskan, aku kan nggak pakai materi ini, nggak bawa materi, aku jelasannya spontan karena aku memang pikirannya dari baru mikir tadi ya udah aku masuk aja deh, aku rindu, aku kangen aja sama teman-teman kayak gitu kan. Terus ya udah deh aku masuk aja sekedar spontan aja lah jelasinnya kayak gitu. Terus ya udah nanti selebihnya aku nanti kan udah selesai jelasin di pertengahan nanti lanjut sama Kak Flo akunya live. Karena aku malam ini sebenarnya ada eh, ada pengurusan berkas guys sama Gaspi. Jadi lagi reuninya sebenarnya malam ini juga ada jadwal. Cuman kan aku ya pengen gabungan sama kalian gitu, pengen kangen-kangenan aja gitu loh. Jadi biar aku juga ada aktif nih kemana sih Kak Grace? Kok nggak pernah nampak, nggak pernah klarifikasi kayak gitu. Nah, makanya sengaja aku sengaja bilang sama admin aku join dulu malam ini supaya menghindari omongan-omongan yang gak bener gitu loh. Apalagi jaringan medsos sekarang bener-bener hancur banget anjir. Oke ya, gak ada. Nanti kalau mau nanya-nanya di akhir aja. Nanti ada time-nya. Pas aku mau live nanti ada tanya-tanya boleh kok. Oke,
kita masuk ke datif. Oke, jadi teman-teman, aku bakal jelasin nih yang secara spontan dan mudah dipahami apa sih itu datif gitu loh. Kayak bayangin aja datif itu kayak penerima di mindset kalian itu datif itu adalah seorang kegiatan menerima kayak gitu loh. Nah, itu kayak selalu menerima sesuatu, kayak ngalamin sesuatu atau ngerasain manfaat dari sesuatu kayak gitu loh. Jadi datif ini bersifat objek. Oke, datif ini bersifat objek. Oke, kemudian kita masuk. eh, kita kita mau bahas datif, tapi kita bahas the object. Kita nggak tahu datif itu apa. Objek aja nih, gitu mungkin ya. Nah, jadi datif itu sebenarnya objek yang tidak langsung dalam bahasa Jerman. Oke, tapi dia tuh punya punya tugas penting, teman-teman. Kalau kalian tahu, yaitu untuk nentuin siapa yang nerima sesuatu. Itu pokoknya inget aja, tips dari aku, datif itu diingat sebagai situasi menerima. Oke, menerima kayak kalian itu mindsetnya, logikanya, pemikirannya datif itu digambarkan dengan siapa yang menerima sesuatu berarti objek. Oke, objek. Nah, kemudian siapa yang mengalami sesuatu, siapa yang ngerasa manfaat dari sesuatu itu. Misalnya nih, misalnya ich gebe dir ein Buch. Oke, aku memberikan buku kepada kamu. Ich gebe dir ein Buch. Itu datifnya itu kamu, dia. Oke, datifnya itu dia. Kenapa? Karena yang menerima buku itu adalah kamu. Nangkep ya? Oke? Nangkep. Jadi, misal nih, aku kasih contoh tadi kan, ich gebe dir ein Buch. Berarti aku memberikan buku kepada kamu. Sesuai dengan konsep yang pertama aku jelasin tadi, kalau datif itu secara gampang dan simpelnya digambarkan sebagai seorang yang menerima, yang merasakan, atau yang gimana ya, yang ngalamin sesuatu gitu loh. Jadi, dia ini artinya ya yang menerima buku dari aku itu kamu, berarti objeknya kamu gitu. Oke ya. Oke, nanti kalau ada yang mau ditanya boleh di akhir aku jelasin dulu semuanya kelarnya, nanti jelasin berhalonya sama Kaflo masuk ke gramatik realnya. Aku jelasin spontan aja untuk cara tips biar gampang ingetnya, karena datif, akusatif, dan nominatif ini lumayan riweh kalau di Gimana sih cara kita nemuin si datif ain di ain gitu loh, apalagi di pemulah gitu loh. Gampang aja sih sebenarnya kalau kita mengerti gitu loh. Yang pertama tuh kita nentuin datif itu pada preposisi. Preposisi atau gimana ya, kayak perpindahan gitu loh. Perpindahan tempat, gimana ya bilangnya. Kayak yang suka ngasih kode lah istilahnya di datif. Misalnya kayak zu itu artinya ke, by artinya di, meet artinya dengan, dan phone artinya dari, kan? Contoh, by the bill. Ich gehe zu meinem Freund. Ich gehe zu meinem Freund. Artinya aku pergi ke temanku. Oke. Nah, kenapa kita katakan ich gehe zu meinem Freund itu datif? Karena ada preposisi. Apa preposisinya? Itu kata zu. Oke. Bisa ya? Ich gehe zu meinem Freund. Nah, eh, datifnya itu, preposisinya itu yang menentukan itu adalah datif, ada preposisi itu dari kata zu, ke. Nah, untuk objeknya yang tadi aku bilang, objek yang menerima itu adalah Freund. Nah, bener ya, datif ya. Datif itu ada objeknya, ada preposisinya, gitu. Oke. Kemudian kata kerja yang suka datif, yang apa sih kata kerja yang selalu butuh datif gitu loh. Kayak yang sering nemenin mereka gitu loh. Kata kerja yang sering nemenin datif itu apa aja sih gitu loh. Kata kerja ini biasanya eh, sering banget kita temuin kayak helfen, membantu, antworten, menjawab, danken, berterima kasih, oder gewalend atau menyenangkan. Genau. Nah,
Jadi, misal nih, datif itu helven. Nah, helven, aku kasih biasepilnya deh. Helven, kenapa kita bilang helven itu sebagai datif? Kita nggak mungkin dong membantu orang tanpa objek. Bener nggak? Atau kita nggak mungkin membantu sesuatu tanpa objek. Nah, objek yang kita maksud ini adalah datif gitu. Masuk ya? Connect nggak? Masih press nggak gramatiknya? Ada yang mau ditanya mungkin sampai sini? Sebatas singkat aja. Ada yang mau ditanya dari contoh yang aku kasih? Berarti itu Mhm. ada apa ya Kak istilahnya? Ya ada orang lain Kenapa? kan yang kita tuju gitu. Kenapa? Kenapa? Boleh diulangin? Nah, jelas nggak? Jadi konsep datif itu berarti eh, ada ada objek orang lain gitu. Orang lain yang dituju gitu Nah, nggak? iya benar. Ya, benar. Jadi datif ini kayak seperti yang aku jelasin tadi kan, seperti kayak nerima orang yang menerima, orang yang mengalami, orang yang ngelakuin gitu loh. Jadi objek digambarkan dengan objek gitu. Oke, aku jelasin lebih lanjut lagi. Makasih ya pertanyaannya Isas. Em, kita lanjut lagi mungkin biar lebih mengerti. Nah, contoh datif di eins, di pulah gitu. Apa sih? Nah, misal ich schenke meine Mutter Blumen. Ntar aku ketik ya. Ich schenke meine Mutter Blumen. Nah, apa artinya? Sebentar. Apa sih artinya ich schenke meine Mutter Blumen? Nah, artinya itu aku memberikan bunga kepada ibuku. Blumen itu bunga ya. Nah, ich schenke meine Mutter Blumen. Kenapa dia jadi schenke? Kenapa nggak gebe? Nah, itu sinonim guys. Sinonim sih itu sebenarnya. Jadi, eh, kalau kalian belajar di setiap nivau, di setiap level, pasti setiap nivau itu pasti banyak sinonim yang bertambah. Padahal sebenarnya katanya itu standar gitu loh, katanya itu biasa aja. Biasanya itu misalnya setiap hari, ya dan cak. Nanti kalian bertambah nivau, naik nivau lagi, jadi taklih, jadi makin susah kayak gitu loh. Sama ini kayak kayak geba, shinka gitu, shenka kayak gitu. Nah, ich schenke meine Mutter Blumen. Artinya aku memberi apa? Datifnya itu karena datif digambarkan dengan objek langsung, yaitu meine Mutter. Dan kepada siapa kita memberikan bunga itu? Kepada ibu kita. Nah, ibu kita ini adalah seorang objek. Gitu loh. Masuk ya? Oke, kita lanjut. Kemudian, Beispiel. Yang kedua, the letter erklärt, apa ya, the letter erklärt, den Schülern die Aufgabe. Misal, guru menjelaskan tugas kepada para siswa. Guru menjelaskan tugas kepada para siswa. Nah, jadi datifnya itu apa? Objeknya apa? Objeknya itu adalah den Schülern. Den Schülern. Kenapa? Den Schülern itu adalah para siswa. Nah, kepada siapa guru menjelaskan? Itu artinya kepada eh enggak, memang ini gambarnya karena aku jelasinnya kan spontan. Jadi nanti yang bawain materinya itu Kak Flow. Aku menjelaskannya itu spontan dulu. Soalnya aku nggak ada briefing sama sekali, guys. Jadi aku memang pure untuk ketemu kalian. Kayak gitu yang kayak aku bilang tadi. Jadi aku pengen nimbrung nimbrung sebentar aja kayak gitu. Oke ya. Kemudian tadi sampai mana? Oh ya, sampai ini para siswa. Nah, objek itu para siswa gitu loh. Kepada siapa guru menjelaskan? Kepada para siswa. Nah, datif yang dimaksud di sini adalah dan Schülerand atau para siswa gitu ya. Kemudian Beispiel yang apa ya? Beispiel yang ketiga deh, yang terakhir. Das Kleid gefällt mir. Misal, das Kleid gefällt mir. Artinya,
gaun itu menyenangkan. Gaun itu Clyde ya, das Clyde ya. Nah, gaun itu menyenangkan aku. Kayak aku suka sama pakai gaun itu kayak gitu ya, istilahnya gitu lah. Nah, apa sih objeknya di sini? Apa sih datifnya di sini yang kita bicarain? Nah, datif yang kita bicarain itu adalah mir. Jadi subjek yang pertama itu menyatakan pelaku gitu loh. Jadi tujuannya itu, objeknya itu yang menyatakan datif. Oke ya. Aku udah menjelaskan secara ringan, aku udah menjelaskan secara langsam. Kalau misalnya kalian masih belum mengerti, nanti bisa ditanya. Soalnya gramatik ini lumayan riweh gitu loh. Jadi kita harus sering-sering latihan. Oke ya. Kemudian, eh, apa sih hal-hal yang penting yang perlu diingat dalam menggunakan datif? Ya. Jadi, yang pertama, ada tiga nih dari aku ya. Yang tiga nih. Yang pertama, bentuk kata ganti. Kayak bentuk kata ganti kalau kalau di Dutch itu kayak personal pronoun dah, gitu ya. Nah, kalau kamu pakai kata ganti untuk datif, kalau kamu lihat ada objek, kamu ngasih ke objeknya kan, kamu mengatakan aku kasih buku ini ke kamu, gitu berarti ich gebe eh die Buch ke mir gitu loh, ke mir, für mir gitu loh. Jadi mir ini itu adalah kata ganti datifnya. Oke ya, mir, mir, kamu menyatakan mir, bukan eh dear, dear, sorry, Entschuldigung, dear, gitu loh. Jadi dalam kasus datif ini ada kata ganti, misal di contoh mir, dear, IHM, eh, ihr, uns, apa lagi ya, euch, ihnen, kayak gitu. Nah itu kata gantinya. Kemudian untuk yang kedua, urutan kata. Urutan kata. Biasanya datif ini suka banyak tahu, suka 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 tahu kayak nyelonong aja gitu, nyelonong masuk gitu loh. Kayak ibaratnya ya, kalau kalian nemuin satu kata tiba-tiba kalian nggak tahu nentuin ini kalimat datif atau apa sih ini, bingung kan? Karena datif ini suka nyelonong, maksudnya kayak, duluan kasus datif ini pasti duluan sebelum objek langsung dalam sebuah kalimat. Tapi ada juga kalanya itu ngalah, datif ini ada ngalah gitu loh. Kalau objek langsungnya itu ada kata ganti gitu. Oke, yang kemudian, yang ketiga nih, kata kerja datif. Ingat ya, kata kerja datif itu punya kebiasaan khusus dan suka ngajak gitu loh. Datif itu punya satu apa ya, kayak satu tindakan yang yang mengartikan kebiasaan dan ajakan gitu loh. Oke ya. Datif itu kayak buat nemenin nemenin objek ya. Datif itu gunanya apa? Datif itu gunanya untuk melengkapi untuk eh, apa ya dibilangnya? Nemenin objek, nemenin tujuan sasarannya yang mau ditujuin itu siapa gitu loh. Gitu. Oke. Jadi, kesimpulannya apa sih dari yang aku jelasin tadi ya? Nah, kesimpulannya untuk yang lebih mudah paham aja ya untuk kalian tentang datif. Nah, dia ini kayak teman. Oke, dia ini kayak teman yang suka ngasih kode dan punya peran penting gitu loh dalam sebuah kalimat. Em, yang kayak aku bilang tadi, dia itu bersifat kayak menerima, menerima kayak yang apa ya, yang mengalamin dan merasakan sesuatu gitu. Nah, dan memahami fungsinya itu, cara ngenalinnya dan aturan-aturan berlakunya, kan bisa lancar ngobrol dan nulis di dalam bahasa Jerman itu eh, dari penggunaan datif loh. Kadang banyak sih kasus aku bingung bikin kalimat, bingung penggunaan datif, akusatif, nominatif. Apa sih bingung buat kalimat aja belum ngerti kayak gitu. Nah, itu penggunaan datif itu ada rumusnya guys, kayak ada subject, baru ada verbs, ada kayak gitu-gitu. Nah, nanti kita eh, masuk ke pembuatan kalimat kalau materi ANS kita udah kelar ya. Jadi kita belajarnya bertahap-bertahap kayak gitu, oke?
Bukan kita nggak mempelajari ini sekarang, cuman ada tahapnya gitu. Nanti kalau kalian eh, udah aku suruh buat kalimat tapi belum paham gramatik, sama aja hancur, sama aja nol, ya, ngerti ya? Oke. Kayaknya cuman itu sih dari aku, dari materi spontan aku hari ini. Ada yang mau ditanyakan mungkin? Aku buka sisi bertanya, bebas mau nanya apa. Soalnya aku selesai ini bakal live guys, karena kelar ini bakal dilanjut sama Kak Flo. Aku ada ngurus berkas. Maaf ya. Ada yang mau ditanya? Silakan silakan ditanya kalau mau ada yang ditanya. Mhm. Ini benar nggak ada yang mau nanya nih? Nanya apa kek? Aku boleh deh Kak nanya. Boleh boleh. Nanya-nanya, silakan. Eh, Sering seliweran sih di timeline aku. Eh, jadi kasusnya Datif tuh kalau yang tadi Kak Flo jelasin aku udah lumayan ngerti sih. Cuman ada di timeline tuh sering banget keluar itu terkait dengan suatu tempat gitu. Contohnya kayak Ich gehe in die Schule. Itu kan akusatif. Tapi kenapa tuh kalau misalkan Ich bin in der Schule itu jadi datif gitu loh. Itu dari mana gitu loh. Penjelasannya itu sih. Gimana Oke, Kak? aku udah nangkap nih pertanyaan kamu. Maksud Hmm. kamu eh kayak IKH and Schule itu eh, akusatif, tapi kalau ich bin itu jadi datif gitu ya. Ya, dinya kan jadi der kan. Oke. Jadi perbedaannya itu objeknya itu sama, objeknya itu sama sebenarnya Schule. Nah, Schule. Tapi bedanya itu apa? Bedanya itu ada di apa ya? To be kalau di bahasa Inggris ya. Kayak apa sih? Lupa aku. Em, apa sih yang bis itu yang bis itu lupa lupa lagi aku namanya. Nah, itulah. Iya. Ya, aku lupa. Maaf. Jadi kan kamu bilang tadi kayak IGH kan, IGH berarti kan gabungkan subjek langsung ke verben. Nah, subjek ke verben itu yang menghasilkan akusatif. Oke? Nah, kalau kamu memasukkan ich baru bin, subjek baru to be-nya tadi bin, baru kamu masukkan ke eh, verben, itu baru datif. Kenapa? Cara membedakannya gimana? Kamu membedakannya itu, ingat aja, tips dari aku ini, simpelnya aja, subjek ketemu sama langsung ke verban, itu akusatif. Tapi kalau dia subjek ketemu to be baru verban, itu datif. Oke? Isas? Oke, ngerti Kak. Makasih Kak. Ngerti? Ya, Oke. Tadi Aldo mau nanya, tadi pas aku jelasin mau nanya apa Aldo? Enggak, bukan nanya ini, nanya yang lain. Boleh, nggak apa-apa, nanya, tanya aja. Soalnya aku kelarin mau live Aldo. Oh ya, apa? Bikin termin. Kakak mau bikin termin. Termin tuh gimana ya? Gimana sih cara buatnya? Termin. Jadi termin itu dari Bootstrap. Kamu nanti dikasih link, oke, link. Terus bikin termin visa, kamu apply dulu nih, kayak ngisi email, nomor paspor dan lain ya. Kamu isi dulu, kemudian nanti kan udah dikasih nih. Pokoknya kalau kamu isi termin, minta aja linknya sama aku, oke? Linknya, terus kamu isi nih kayak Boname, Nahname, bawa file, kode pos, kemudian kayak username, email kamu, kemudian apa ya lagi kayak itulah paspor, tujuan jenis visa yang kamu inginkan kayak gitu. Nah, kemudian nanti kamu bakal dapat email konfirmasi dari setelah kamu submit nih kan, semua data-data kamu yang udah kamu isi, kamu submit, kemudian kamu continue kan, kamu submit, nanti kamu bakal dikirim langsung email dari Boskev dari Kedutaan Besar Jerman Jakarta ke email kamu langsung untuk mengkonfirmasi. Nah, kalau udah dapat email itu konfirmasinya, yaudah kamu udah masuk ke waiting list. Kamu tinggal tunggu email lagi dan nunggu email itu sekitar 3 bulan ya, gitu. Untuk mendapatkan jadwal termin interview di Jakarta. 3 bulan? Betulan. Mhm, mhm.
Oh, nggak bisa kayak Termin kita visa, pilih termin janji visa tanggal itu minimal HR 90 hari sebelum keberangkatan. itu. Tahu Shot tuh jenis visa apa yang dipilih Kak? Shot aku kurang tahu ya jenis visa apa. Tapi kamu nanti boleh japri aja nih nanti aku kontak Kalau temen au aku pair nanya. kan, Kenapa? kalau au pair, visa au pair begitu. Ya, kalau visa au pair itu nggak ada, cuman yang ada itu di situ visa pasangan au pair. Kayak aku kemarin isi terminnya visa pasangan au pair, nggak ada visa khusus monoton au pair aja kayak visa pasangan au pair ada pasangan au pairnya aja. Tapi kamu tujuannya ke sana tetap au pair kok gitu. Benar. Mm-mm. Nanti yang komen ini tadi yang nanya visa shoot nanti tanya aja aku di Japri di personal chat. Nanti aku tanya temen aku Ah, soalnya aku gak ada yang ya, shot. satu lagi, Kak. Seandainya ya kan, misalnya kan, aku kan rencana mau ujian Januari. Bikin termin itu jauh-jauh hari aja kak atau gimana kak? Iya, aku kan ujian minggu depan. Jadi aku dari Ah, jauh hari kemarin udah bikin termin. oh, termin Kenapa? tapi nanti Kenapa? 3 bulan ya. Iya, kenapa tips and trick dari aku ya teman-teman bikin term soal di luar kita materi hari ini ya. Kalau kalian mau nanya materi juga nggak apa-apa. Em, Termin itu kayak lihat nih kejadian kan kalau kalian lihat pengumuman ya dari dari medsos gitu. Banyak termin sekarang yang lagi belak-belakan gitu loh. Aku berapa hari ini kayaknya minggu ini aku full ngurusin itu aja gitu loh. Kayak ngurusin ngobrak-abrik kayak mana sih ini termin game segala macam gitu ya. Tahu nggak eh, sera- data 2 hari yang lalu kayak atau semalamnya. Pokoknya ntar itulah. Pokoknya yang au pair itu waiting list dari satu satu grup aja temen aku itu dapat 200 waiting list loh. 200 waiting list. Belum ada jadwal. Belum. Kenapa? Karena meningkatnya permintaan dari Indonesia ke Jerman. Gitu loh. Nah, gara-gara ini yang bikin aku apa ya? Gara-gara ini yang bikin aku jadi mikirnya eh, ngambil jalan tengah aja kali ya itu makanya aku ngehandle ke bagian Belanda karena kan gak mungkin dong kan katanya termin visa nih udah diperlama nih udah nggak 3 bulan lagi udah bisa aja 4 bulan bisa aja 5 bulan bisa aja setahun nggak tahu ya nggak tahu ya cuman kan gak mungkin dong aku bagi aku yang udah tamat ya yang baru tamat SMA gak mungkin dong aku nganggur selama itu aku ngapain gitu loh ya udah aku ngambil jalan pintas aja gitu loh jalan pintas aja ke Belanda itu jalan opsi kedua sih sebenarnya tapi tujuan aku tetap Jerman gitu Ah, kalau Belanda nanti pakai bahasa Jerman juga. Belanda enggak Belanda kebetulan aku kan lumayan fasih bahasa Inggris jadi mereka butuhnya yang bahasa Inggris cukup bahasa Inggris aja sih yang bisa komunikasi gitu mereka nggak butuh sertifikat bahasa cuman paling yang ribet itu di bagian SKCK, SKBM dan gitu pokoknya ada gitu translate juga Oh, dibutuhin mereka cuman kayak sertifikat bahasa dan lain itu mereka nggak butuh. oke. Kenapa kakak tidak ambil di ini aja apa di Australia? Australia. Australia. Australia itu kalau kamu lihat ya, aku Kan ke kemarin Australia, Australia. Iya, yang sebelah eh, yang masih bahasa sama Jerman nih. Australia kayak gitu ya. oh Australia, Iya. Swiss. Austria. Oh, iya. Eh, nggak tahu sih kalau itu aku nggak ada kepikiran ke situ soalnya aku mikir kayaknya kan Jerman sama Belanda itu satu rentetan ya. Nah, yaudah aku mikirnya kayak ya udahlah ambil jalan tengah aja. Kalau kalian mau cari info boleh kok kayak Jerman ada, Belanda ada sama Luxembourg. Kalau kalian tahu itu kayak sebuah negara kecil gitu lah, Luxembourg gitu yang perbatasan antara apa sih lupa aku. Itu Jerman. mereka juga gampang-gampang aja sih syaratnya gitu. Kak kalau au pair efisien itu jenis bisa oke. Kak au pair vaksin di Indo atau di sana aja Kak? Au pair vaksin. Aku nggak ada kok dapat info vaksin.
Kan nanti aku minta contoh CV sama hotel, aku CV sama hotel belum ngerjain, guys. Astaga, karena aku masih ngurus kontrak, ngurus free track sama GF gitu loh. Mereka masih masih ini masih minta data-data. Besok aku interview sama eh, GF Gas Family dan aku masih jantungan karena Dodge, astaga. Tapi untung mereka ngerti ya kalau kamu belum, kan mereka ngerti kamu AINS kan, jadi kamu belum sepenuhnya ngerti Dodge, ya udah kamu mix aja sama English kayak gitu. Kak, I have question, so better we apply to country for au pair ya, biar ada second choice-nya. Eh, bisa aja sih kamu apply ke dua negara untuk au pair ya, kalau kamu mau untuk sebagai second choice. Tapi ini money guys, money anjir. Bisa aja kalau kamu mau ambil play dua bisa sih. Cuman kalau misal nih kamu ada keterima salah satu, terus satu lagi gimana? Perlu urus dokumen, dokumen. Kamu harus mikirin dari jauh-jauh hari gitu loh. Oke? Kak, requirement-nya apa itu central government atau boleh kayak HRD dari Indonesia, gimana cara daftarnya? Requirements apa atau Kak, requirements apa Kak? Itu centralized government atau boleh kayak HRD dari Indonesia, gimana cara daftarnya? Maksudnya gimana nih, Kak Brigita? Recruitment, eh recruitmentasnya itu, centralized government. Kan sekarang interview Mas- sama GF Jerman, Oh ya, dapat kayak GF itu apa Kak? GF itu gas family, Oh, kayak Gas keluarga angkat, Family. Oh, host family ya. eh, Kas, kenapa? eh, daftarnya dari aku pernah pernah eh, info itu ada kayak Facebook yang bisa au pair gitu Kak. Itu daftarnya kayak gimana? Atau dari Facebook atau dari websitenya au pair langsung? Oh, gini. Aku nyari au pair nggak pernah dari Facebook, guys. Nggak pernah jadi guest family. Mau itu nyari nyari dari nyari dari host family dari Netherlands ataupun yang lain, aku nggak pernah pakai FB. Kenapa? Banyak sekali guys scam di Facebook. Aku nggak nyaranin sih. Mending kalian bersabar aja. Nyari di website au pair world, aupair.com. Tapi aupair.com itu kan ada limit nih kalau nggak premium. Aku saranin kalian langsung ngasih kontak aja gitu loh. Tapi kalau Oh gitu. kalian tanya-tanya aja nih nanti di personal chat sama aku, soalnya ini kan waktunya ini. Oke, Pokoknya iya, eh linknya apa, tanya aja nanti aku share. Oke, Kak iya. Brigita. Oke, iya. Kamu au Mas. pair, Kak Brigita? Enggak apa belum belum daftar-daftar juga sih. Azo, oke. Ya, ya. Iya, thank you Kak. Kak kalau visa, ya oke, kena. Kak kalau visanya ketolak, kita bisa aju banding berapa kali? Aju banding. Sebenarnya aju banding gak ada batasan sih, cuman dapetin terminnya ini yang susah, gak dapetin terminnya ini. Kalau kalian kena tolak, otomatis kalian termin ulang. Sedangkan termin awal itu aja kalian dapetinnya berbulan-bulan, duit gitu loh. Jadi kalau sebenarnya bukan gak bisa aju banding lagi ya, cuman kayak sayang loh, sayang di waktu, sayang di duit gitu loh. Kalian berbulan-bulan nungguin termin kayak orang. Kalau aku ya, aku nggak sanggup anjir ngapain. Masa aku nganggur berbulan-bulan makanya ngambil second choice di Netherlands kayak gitu. Saat janji termin harus bayar enggak? Apply termin nggak bayar. Cuman kalau pas interview termin juga nggak bayar sih. Paling ongkos kamu aja paling ke Jakarta ke Dubes. Paling kalau ada mereka suruh apa data-data segala macam, nanti dikasih konfirmasi kok dari email apa yang butuh gitu. 5 menit lagi ya, aku tunggu siapa tahu ada yang mau bertanya. Soalnya Kak Flo masih ada, kalian masih lanjut materi ya. Kita belum kita belum tutup materi karena aku kan mau live gitu kan. Jadi eh 5 menit lagi, ayo yang mau ditanyakan tanyain aja. Atau terkait materi ditanyain boleh. Also, I can't. That's my way, boy. So we apply to country sih. I wanted to like you to be ada second choice-nya ya. Thanks for all your response and good to sister. Okay, thank you. Maaf Mila. Stella Lope, di Belanda mau lanjut Ausbildung susahnya sama nggak kayak
daftar dari Indo. Maksudnya setelah au pair di Belanda, nggak mau lanjut Ausbildung. Ausbildungnya di mana? Ausbildung di Netherlands nggak ada. Ada sih di guru TK, kamu mau jadi guru TK. Otomatis kamu ke Jermani. Lanjut Ausbildung susahnya sama nggak kak? Kayak daftarnya dari enggak sih. Itu kan bisa satu rentetan, nggak kayak kamu kan udah punya paspor, udah punya translate ijazah, udah punya semua berkas, tinggal duit aja sih mau berangkat. Oh, untuk apostil udah lengkap, udah. Apostil aku udah dalam pengerjaan, tinggal pengiriman dari Jakarta. Termin itu apakah janji temu? Kita kayak live ya jadinya ya. Termin itu janji temu, guys. Tapi kalian udah connect kan sama materi yang aku sampaikan tadi tuh? Aku kecepatan tadi menjelaskan atau gimana? Koreksi dong, gimana gitu. Atau kalian ada yang nggak paham bisa tanya. Kak, saya baru di sini gimana ini nggak ngerti. Oh, Aisyah, kamu lihat pembelajaran kita aja dulu ya. Nanti kamu kan baru mau belajar Dutch ya. Kamu kan nanti kita kan ada channel YouTube. Nanti kamu lihat aja di channel YouTube-nya di bagian paling bawah itu ada dari alfabet dulu. Kamu belajar alfabet segala macam. Kamu lihat sistem belajar kita gimana ya kayak gini lah sistem belajar kita belajar dari buku, materi dan sebagainya. Nah, Aisyah, sejauh ini aku jarang masuk ke mereka, makanya baru ini aku masuk ke mereka setelah beberapa minggu, dan makanya aku masuk sengaja untuk klarifikasi beberapa hal, biar mereka juga mikirnya gak aneh-aneh gitu loh. Karena terakhir ada problem, tiba-tiba aku ngilang kayak gitu. Nanti kamu kan baru nih, baru belajar Doge. Kamu lihat channel YouTube kita aja, itu ada di link deskripsi YouTube. Kamu klik aja nanti, terus lihat tuh paling bagian bawah itu nanti lihat aja. Kamu mulai dari huruf-huruf bahasa Jerman dan sebagainya gitu. Oke ya. Kamu tahu apostil akta pakai ada yang barcode atau nggak ada bisa? Enggak, harus barcode guys. Akte itu harus barcode yang baru dan bahasa Inggris. Dan kalian tahu nggak? Eh, Ada berita kemarin sempat aku dengar, akte itu kalau dua bahasa itu bisa kan? Kayak bahasa Inggris sama bahasa Inggris sama bahasa Indonesia kan? Nah, akte aku itu udah bahasa Inggris sama bahasa Indonesia, guys, udah barcode juga, tetap mintanya tetap udah warning, udah ganti terus katanya harus diterjemahin ke Dutch. Kalian tahu peraturan baru, guys. Jadi akte itu harus diterjemahin ke Dutch. Itu loh. Jadi duit juga anjir, aduh gak tahu lagi habis berapa udah pening aku. Aduh, gitu. Berarti Indonesia sama Jerman ya, Kak? Iya, Indonesia sama Jerman. Tapi kalau misalnya kalian ada konsultasi, kalian bisa konsultasi dulu ke mereka. Soalnya kan konsultan aku ini kebetulan udah biasa nanganin kasus-kasus kayak gini ya. Jadi mereka juga sering sangat mengupdate soal rules-rules dari Kedubes gitu. Gitu guys. Saya 1 menit lagi ada yang mau tanya lagi? Kalian nggak ada mau nanya materi? Kalian nggak ada mau nanya materi? Kakak bawa penyetaraan ijazah nggak di dokumennya atau cuma translate aja? Enggak, aku nggak bawa penyetaraan. Aku cuma bawa translate sama postil doang. It- itu untuk terjemah, ya, terjemahan Dutch. Oke ya, nggak lagi yang mau ditanya ya, fix ya. Nanti kalau mau tanya-tanya di grup aja guys, kalian tag aja aku biar aku bisa lihat. Kak, Oke ya. satu doang ini. Mau Oke. koreksiin, mau koreksiin. Kan tadi saya agak bingung ya, akusatif sama datifnya itu, ini bener nggak? Kalau ich kaufe einen Apfel, itu Mhm, akusatif. Kalau mhm.
Ich gebe meiner Mutter einen Apfel itu datif. Datif, Betul nggak sih? benar. Benar, Benar. betul, betul. Oh ya Betul. udah. Oke oke. Pinter. Oke, kamu udah ngerti ya? Sebenarnya masih masih ngawang-ngawang juga loh. Bingung. Iya. Pokoknya inget aja. Pokoknya datif itu untuk menyimbolkan penerima atau objeknya. Oke? Oke oke oke. Kayak Kasih kayak Kak. meine Mutter, ja, Mia. Iya. Oke, kenal. Gana. Ada lagi yang mau tanya nggak deh ya? Oke. Oke. Jadi mungkin aku temenin kalian sampai sini dulu ya guys, sampai malam ini sampai malam ini. Nanti kalau misalnya kita join lagi, aku join lagi. Aku usahain pasti join kalau aku ada free side, kalau ada aku waktu luang. Karena kebetulan aku harap apa ya? Aku harap kalian memaklumin aja sih, soalnya bener-bener dikejar semua berkas gitu loh. Oke ya. Oke ya. Oke, mau dilanjut Kak Flo? Halo Oke, Kak Flo. halo Oke. semua. Jadi kita hari ini tadi udah dijelasin sama Kak Grace ya tentang masalah datif, tapi tentu aja kita bakal bahas lagi lebih lanjut, teman-teman. Oke, mari kita bahas lebih lanjut tentang em, datif. Jadi kita pakai buku yang biasa kita pakai, Aberhalo, seperti yang kalian tahu. Nah, jadi kita belajar datif hari ini. Datif itu apa sih? Datif itu adalah seorang subjek yang melakukan sesuatu untuk orang lain, tapi orang lainnya ini adalah datif. Ini berfokus kepada objek pelengkap atau manusia, dan datif itu selalu harus manusia ya teman-teman. Datif itu selalu harus manusia. Bisa dilihat di sini, Lection 6, nomen, nomen on artikel datif. Kayak kita ke pronomen dulu atau nomen on artikel dulu ya. Kita ikutin bukunya aja, oke? Jadi kita ikutin dari sini nomen on artikel datif. Sebelumnya kita udah pelajarin uh, akusatif dan nominatif, nomen dan artikel di nominatif dan akusatif. Nah, begitu juga datif ada Bastimter artikel, unbastimter artikel, negation artikel, possessive artikel yang berbeda dari akusatif dan nominatif. Jadi yang kemarin kita udah pernah pelajarin, Bastimter artikel di akusatif dan nominatif. Kalau di datif, Bastimter artikel dari maskulin itu adalah them, feminine itu der, neutral itu them, plural itu den, dan setiap kata benda yang plural dalam datif itu selalu ditambahi n belakangnya. Contohnya, di sini bisa kalian lihat dan loiten, padahal plural di nominatif dan akusatifnya adalah die Leute, tapi di datif dia menjadi den Leuten, ditambah n. Nah, agak berbeda, bukan agak berbeda, sangat berbeda dari yang lain-lainnya. Biasanya nominatif itu der, maskulin nominatif itu der, maskulin akusatif itu den, maskulin datif itu dem. Bisa dilihat di sini. Nah, kalau di nominatif, feminin itu di, kalau misalkan di akusatif juga sama di, tapi di datif dia berubah menjadi der. Kok jadi maskulin? Tapi tidak ya, ini tetap adalah feminine. Terus ada neutral. Neutral juga berubah banget ya, teman-teman. Di akusatif dan nominatif itu kita sebutnya dia das, tapi di datif kita sebutnya dia dem, sama dengan maskulin. Nah, pluralnya juga sama berubahnya. Kalau di nominatif dan akusatif, dia itu di, sedangkan di datif dia berubah menjadi den, berikut ditambahi n di setiap akhiran uh, benda yang belum ada n-nya. Kalau udah ada n-nya, tidak usah ditambahi n lagi. Contohnya altern, kalau misalkan objek datifnya adalah altern, jadinya tinggal den altern karena sudah ada n. Nah, bisa dilihat di sini subjeknya ich, predikatnya atau verbennya itu danke, ich danke dem Großvater. Bisa kalian lihat objek datif itu selalu adalah manusia. Ich danke dem Großvater. Seperti yang kalian tahu ya, posisi kedua selalu adalah verben. Yang kedua ini du antwortest der Reporterin. Der Reporterin, kalau di sebelumnya dia itu di reporterin, kalau di datif dia jadi der Reporterin. Yang ketiga hilft dem Mädchen. Dem Mädchen ini adalah das Mädchen, remaja. Di sini dia menjadi dem.
das menjadi dem. Untuk datif, wir helfen dan Leuten. Kami membantu orang-orang. Dan Leuten. Dari die Leute menjadi den Leuten. Ini bestimmter artikel. Perubahannya ada di sini. Di dan, dar, dan, den. Bisa kalian lihat. Yang paling berubah itu adalah, yang paling harus diperhatiin itu adalah plural. Karena kalian harus nambahin n di setiap endungan nomennya. Kita lanjut ke unbestimmter artikel. Kita juga udah pernah pelajarin sebelumnya. Di maskulin dia menjadi einem, di feminin dia menjadi einer, neutral menjadi einem. Sedangkan di plural kita tahu unbestimmter artikel itu menyebutkan atau menyatakan satu, jadi di plural itu tidak ada, tapi contohnya kita mau masukin gitu, kita tinggal tambahin n juga di belakang nomennya. Contoh yang pertama ini, ich danke einem Freund. Saya berterima kasih kepada seorang teman. Seorang teman di sini, seorang teman itu ini objek datif semua manusia, teman-teman. Ich danke einem Freund. Saya berterima kasih kepada seorang teman. Du antwortest einer Journalistin. Kamu menjawab seorang jurnalis perempuan. In. Kalau ada in di endungannya, biasanya itu adalah feminine atau perempuannya. Yang ketiga, gratuliert einem Mädchen. Mereka mengucapkan selamat, dia laki-laki mengucapkan selamat kepada das Mädchen, remaja-remaja. Terus wir helfen Leuten, kami membantu orang-orang. Terus udah itu aja. Tapi di sini tidak ada unbestimmter artikelnya untuk plural. Mädchen Gadis, ya genau, Mädchen Gadis. Kita lanjut ke Yubung 1, atau ada pertanyaan sejauh bestimmter dan unbestimmter artikel ini? Oke, kita masuk aja ke Yubung 1. Aku kasih contoh dulu. Tapi sebenarnya teman-teman, ini semua adalah verben-verben yang ada di dalam datif. Tentunya masih ada verben-verben lain ya teman-teman. Masih ada verben-verben lain. Di sini aku contohin dulu untuk Yubung 1. Beispielnya adalah helfen. Subjeknya di awal, terus predikat atau verbennya, terus datif objek. Nah, du hilfst dem Onkel. Also, jadi di sini bisa kalian lihat helfen, du hilfst, hilfst-nya ini dari du, dari subjek dikonjugasi dari du, terus dem Onkel itu adalah paman, menjadi dem di sini, padahal sebelumnya dia adalah di akusatif dia den, sedangkan di nominatif dia adalah der. Seperti itu, tidak susah ya, tinggal konjugasi dari Paul, terus menyatakan bestimmter artikel dari si profesor, terus tante yang ini, datif objeknya. Silahkan, ada yang mau? Mungkin? Coba Kak, Silahkan, Izas. yang A berarti Paul, antwortet Antwortet. dem Genau. Professor. Genau, dem Professor. Paul antwortet dem Professor. Genau. Kita lanjut ke bagian B. Silakan, saya. Saya ya namanya. Silakan. Saya boleh coba Kak? Boleh. Yang nomor B ya. Silakan, saya. Saya. Erdang di tante aja kak. Erdang der tante. Erdankt der Tante. Der Genau. tante. Erdankt der Tante. Genau. Erdankt. Danktnya dari danken. Dikonjugasi dari R. Terus di der Tante. Itu dari di tante menjadi der Tante. Di datif. Genau. Yang C, silahkan. Biki? Lagi kak, apa? Nggak apa.
Ich glaube, der Reporterin. Ich glaube, der Reporterin. Genau. Ich glaube, der Reporterin. Terus yang D, silakan. Ada yang mau? Oh, kita sepi ya? Hanya 15, 15, 13, 14, 13, 12 orang. Ada yang mau? Saya, silakan. Tadi kok hilang ya sih saya. Yo gratuliert der Podcast. Sekali lagi, tolong sekali lagi. Yo gratuliert der Podcast. Genau, du gratulierst dem Onkel. Dem Onkel, genau. Yang E, ada yang mau yang E? Silakan. Kalau bising tolong dimaafkan. Malam minggu semua keluar. Ayo guys, yang mau jawab ada. Sepi ya tiap malam Ya minggu lagi pasti deh, sepi. coba Kak. Boleh Silakan, boleh Izas. diulang lagi yang gratulieren. Yang gratulieren, du Ya, gratulierst, du gratulierst dem Onkel. gratuliers. Mhm. Tunggu ya, bentar. Silakan. Ada yang mau lagi tadi? Tadi Izas, silakan Izas. Yang E ya Kak. R. Iya Vertraut bener yang E. Em, dem Großvater. bentar ulang sekali lagi dong. R. Vertraut dem Großvater. Genau, er vertraut dan dem Großvater, genau. Bentar ya, ini tadi ada saya. Kak, boleh sambil tulis di layar nggak jawabannya? Guys, aku pakai tab, jadi aku tidak bisa mengetiknya. Karena tidak seperti sefleksibel di laptop ya, teman-teman. Tapi nanti aku isi, terus aku kirim ke grup jawabannya. Jadi, lanjut dulu. Yang selanjutnya, yang F, silakan. Kak, Mau maaf. coba Kak, kalau Silakan. Brigita, tunggu ya bentar. Tadi siapa yang ngomong? Aldo ya? Bentar ya, Aldo. Brigita, silakan. Mau Ah, bertanya apa, Brigita? ini materi yang sebelumnya mungkin ya. Kan ada reporterin, ada jurnalistik. Kalau misalnya Arbeiten, kalau misalnya ada maskulin feminim untuk kata sifat itu gimana ya? Kata sifat tidak punya artikel. Yang punya artikel cuma nomen. Cuman nomen. Nomen. Hanya nomen No- yang memiliki artikel. Nomen itu apa? Nomen itu kata benda. Kata benda Kata kayak benda. reporter, profesor, tante. Itu ada konjugasinya, kayak konjugasinya apa? Kalau misalnya maskulin feminim. Masculine, feminine, kalau dia di subjek, dia, em, aku gimana ya bilangnya? Nanti aku kirim tabelnya deh. Soalnya kalau Oke. aku translate satu-satu, coba ya, ini yang Paul. Paul kayak unthwarted, ini kan yang nomor A. Paul unthwarted. Ditambah T, dihapus EN-nya. Dihapus EN-nya, ditambah T. Paul Oh iya. unthwarted. Oke. Kita lanjut tadi yang mana ya? Sekarang yang F, silahkan. Loh, tadi siapa yang mau jawab? Kok yang 7 aku tahun Kak, satu? Oke, silahkan Aldo. Aldo kan? ya is verjahe der Frauen Is per... Ulang? is verjahe der Frauen. Halo Kak, dengar suara. Sabar, sabar. Sorry. Du vercaya, percayahan itu percaya, iya ya, ya ya, pas. Du, ich vercaya, dem Der Freund, Frauen. dem, ya, Oh, Freund itu der Freund. iya. Saya sekarang namanya orang gila. Silahkan. Yang G, silahkan. Silahkan.
Boleh? The student or their, The their student. professor. Their student Mhm. or their Patah-patah. professor. Their professor. Professor. Ya, kemarin kita udah belajar masalah Zuhören, itu adalah trend bar. Bisa dilihat di sini ada garis di belakangnya. Karena ini adalah trend bar. Jadi, der Their Student would hört, genau, their der professor. zu, genau. Der Student hört der Professorin zu, genau. Oke, ada yang mau nanya seputar hubung eins mungkin? Maaf Kak, boleh yang Boleh, G silakan. tadi diulang lagi yang G. Yang G, Der Student. der Student hört, H, O umlaut, R sama T, terus der Dengar. Professorin cu, Dan cu-nya di belakang, karena terpisah trend bar. Q itu Zoo ya? Zoo. Cu, genau. Cu hurannya dipisah, hurannya dikonjugasi di der Student hört, der Professorin cu, cu-nya di belakang. Ayo, ada yang mau jawab? Ada yang mau jawab? Ada yang mau nanya lagi mungkin? Atau kita lanjut Yubung Cuai? Dengarkan Gimana? dari kuburan sama persaingan sama perceraian artinya apa? Oke, dari tadi dari mana? Dari gratuliran kah? Paul Antwerpen Profesor. Dari gratuliran ya. Gratuliran itu artinya mengucapkan selamat. Ditulis dulu teman-teman. Terus vertrauen itu kayak mempercayai. Vertraut dem Großvater. Dia laki-laki mempercayai kakeknya. Terus lanjut ya, percayaan. Percayaan itu aku juga kurang tahu, tapi memaafkan atau Memaafkan. ya memaafkan, genau. Terus juhuran untuk mendengarkan, teman-teman. Harusnya. Kayak mendengarkan gitu. Horen sama Suhoren bedanya apa? Huren sama cuhuren bedanya apa? Kalau misalkan cuhuren itu trend bar, kalau misalkan huren itu verben biasa. Tapi sebenarnya ada perbedaan sedikit ininya, cuman tidak jauh beda ya teman-teman. Lebih ke gimana ya? Aduh, aku nggak bisa jelasin secara benar-benar. Mana aku lagi sendiri hari ini. Mungkin next time aku jelasin ya. Biki ada apa Biki? Memberi bukannya geben. Memberi memang geben. Kak itu Vertrauren itu sama dengan Glauben gitu. Vertrauen itu sama dengan Glauben, genau. Tapi kan kalau ich glaube itu lebih ke Meinung ya, ke pendapat. Kalau Vertrauen itu lebih ke kita menyatakan kita percaya. Kita mengatakan kita benar-benar percaya. Ich glaube, aku percaya, das bla bla bla. Tapi kalau ich vertraue itu agak sedikit different. Lebih ke gimana ya bilangnya? Pendapat gitu. Glauben lebih ke pendapat atau gimana? Nah, kalau ich vertraue itu kayak kalian kan kayak aku mempercayai. Aku mempercayaimu, ich vertraue dir. Tapi saat aku bilang aku percaya sama tadi yang nanya siapa? Embang kah? Iya, Embang. Ich Ya. vertraue Embang. Aku mempercayai Embang. Aku mempercayai Embang. Tapi kalau ich glaube Embang, nggak mungkin. Ich glaube itu lebih ke pendapat. Aku percaya bahwa kita mengeluarkan pendapat kita menggunakan ich glaube. Aku percaya bahwa bla 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 bla. Tapi misalkan vertrauen adalah aku mempercayai. Mempercayai dan percaya beda ya, teman-teman. Glauben Berarti itu boleh bantu bisa jawab nggak? Boleh. Boleh, bisa boleh. Silakan. bisa ini nggak? Bisa pinden berarti kalau Glauben tuh. Genau. Glauben, Finden, Denken itu mirip-mirip sama, tapi beda, makin tinggi levelnya makin dipakai yang lain-lainnya gitu. Bentar, aku masih bingung buat memposisikannya gitu loh. Jadi kalau misalkan kamu mengatakan atau menyatakan percaya sama seseorang, kamu pakainya percayaan. Oh, tunggu deh, aku ganti-ganti. Udah, Zaki yang jawab. Silakan Zaki. Nanti kita agak muter-muter. Kalau aku yang jelasin emang agak muter-muter.
Ya, perbedaannya cuma di arti kan glauben itu kan bisa sebagai I think, di glaube I think juga bisa. Tapi glauben tuh bisa juga kayak I believe atau saya percaya. Vertrauen itu kalau di bahasa Inggris artinya I trust. Jadi perbedaannya kalau ich glaube itu saya mempercayai reporternya, tapi kalau ich vertraue dem Großvater itu berarti dia mempercayai dengan memberi kepercayaan. Ngerti nggak? Jadi kayak kalau diartiin antara yang Glauben sama Vertrauen tuh ich glaube der Reporterin bahasa Inggrisnya. Jadi uh, I believe the reporter. Kalau yang er vertraut dem Großvater itu artinya he believe uh, the the grandfather gitu, artinya di situ perbedaannya. Terus sama yang zuhuran nama huran tadi Kak Brigita ya, kalau misalnya huren aja itu artinya mendengar, tapi zuhuren itu mendengarkan. Makanya di sini their student hur their professorin zu. Eh, Mahasiswa mendengarkan profesornya gitu. Udah kelas, Bro. Oke, udah. Kalau masih ada yang mau nanya, silakan ditanya. Orangnya masih di sini, guys. Ayo, ayo. Kenapa translate bahasa Jerman ke Indonesia sangat susah ya, teman-teman? Ada boleh tanya Kak? Boleh. Ya. Ada conjunction dengan kayak movement gitu nggak? Kayak apa ya kemarinnya? Dulu gimana Contohnya basicnya? Gimana? Dengan movement kalau misalnya dan das itu ada movementnya, lupa Mhm. saya. Ada Kamu nggak ya? pakai kamu udah basic English ya? Ada. Aku tidak basic English. Jadi silakan kembalikan ke Zaki. Apakah kamu bisa menjawab Zaki karena aku tidak ada basic English. Apa pertanyaannya? Silakan Kak Brigita diulang. Kalau misalnya ada movement itu mengubah grammar. Ya, jadi di bahasa Jerman untuk beberapa kata kerja yang memiliki arti sebuah movement atau misalnya kata kerjanya kalau diartikan dia bergerak dari titik A ke titik B, maka ada perubahan kasus khusus, contohnya di perfect sama di Wexel preposition. Ada contohnya misalnya. Contohnya, Ya. tadi Vicky kayaknya yang nanya ya, apa siapa nggak tahu yang ich gehe an die Schule, tapi kalau itu kan pakai akusatif, ich gehe an die Schule, tapi kalau misalnya diem, itu kan ich bin an der Schule, datif. Ketika ada pergerakan dalam Wechsel preposition, biasanya kata kerja yang bergerak, maka Wechsel prepositionnya dikenakan kasus akusatif. Kayak tadi, ich gehe an die Schule, ich fahre ins Kino, ada ich gehe ins Kino. Ya, tapi kalau misalnya verbennya menunjukkan suatu posisi atau lokasi dan berdiam pada lokasi tersebut, kita menggunakan datif. Contoh, ich bin an der Schule, oder ich bin im Kino, oder in dem Kino, sama aja. Sama satu lagi, uh, ya pokoknya yang diem itu pakai datif, sedangkan yang ada movement dari titik A ke titik B biasanya akusatif. Untuk yang perfect, contohnya perfect dibagi dua kan, ada yang pakai haben, ada yang pakai sein. Untuk yang pakai sein, salah satu cirinya adalah verbennya memiliki arti perpindahan dari titik A atau titik B. Intinya verbennya memiliki arti perpindahan kayak eh contohnya pakai haben sama pakai sein. Ich habe die Prüfung gemacht, tapi ich bin
an die Schule gegangen. Gitu. Which movement di Jerman mengubah Oh, kasus tadi. Andi Sule gegangen itu apa? An, uh, An die Schule saya pergi ke sekolah. uh, an- tulisannya gimana? Andi, und ya? Und, bukan ya? Bentar. Nah, nih di komentar. Ih, belum orang mabuk kita belum belajar preposisi ya. Masih di datif. Udah, apa mau dilanjut lagi materinya? Oke. Kalau kalau misalnya kalau misalnya dengan Antworten misalnya yang menjadi Antworten itu gimana? Gimana? Kan tadi kan contohnya ik gehe Schule. Kalau misalnya uh, antwoorde uh, ik antwoorde at Schule itu ada perbedaannya enggak ya? Sama aja ya. Ik gehe Enggak. Schule. Kalau kalau uh, ik gehe Schule untuk maksudnya ada perubahan gramatiknya itu kalau gimana? Kalau misalnya antworted dengan ada movement gitu contohnya. Enggak. Unwritten enggak mungkin ada movement karena unwritten itu Kata verben, sifat ya. gehen juga verben. Kalau kalau Verb, dari dua-duanya verb. ini kalau ini semuanya kata sifat ya. Enggak, semuanya verben. Yang belakangnya Verben. en itu verben semuanya. En verben. Oh ya. Jadi unwritten nggak bisa memiliki pergerakan karena unwritten itu artinya menjawab. Kan di situ Oh ya. Paul antwortet dem Profesor artinya Paul menjawab profesornya. Oke. Demnya ini dari Datif. datif ya. Oke. Kenapa? Udah? Ada lagi? Ya, itu dulu. Thank you, Kak. Tuh. Oke, lanjut. Kita masuk hubung 2 aja ya. Terakhirnya, waktunya tidak ada lagi, teman-teman, tinggal 15 menit. Satu hari kita cuma selesai satu halaman. Tidak apa-apa. Yang hubung Chuai, by still, gehören, das Haus gehört dem Onkel. Gehören artinya dimiliki. Itu kayak, das Haus gehört dem Onkel. Rumah itu dimiliki paman itu. Sache, datif objek. Jadi, datif objek selalu person atau manusia. Kita masuk ke A. Ada yang mau A? Smacken itu artinya rasanya enak. Genau. Schmecken itu enak artinya. Das Eis make den Kinder. Anak-anak menyukai es Sorry, krim itu. schmecken tuh kayak enak tapi schmecken tuh kayak enak terus kayak mengatakan kayak disukai gitu loh, disukai. Oh. Jadi kayak das Eis schmeckt den Kindern artinya itu adalah es krim itu kayak enak dan disukai oleh gimana ya kalau misalkan schmecken tuh enak tapi kayak pokoknya buat makanan, khusus buat makanan dan disukai oleh anak-anak itu. Kalau misalkan di A1 biasanya kita pakai A1. Kalau misalkan model verben kita pakainya mogen, tapi kalau di sini kita pakai schmecken. Das Eis schmeckt den Kindern. Genau. Yang B, silakan, Embang. Oke. Yang mana, Kak? B, Bang. B. Yang B. Lama tidak berjumpa ya, Bang? Iya, Bang. B. Das Buch gehört dem Lehrer.
dem Lehrer. Genau. Genau. Das Buch gehört dem Lehrer. Genau. Buku itu dimiliki oleh guru itu. Genau. Kita lanjut yang C gefallen. Silakan. Ada yang mau? 1, 2, 3, 4, 5. Berapa orang sih ini satu kelas? Satu kelas. Silakan. Ada yang mau? Musik. Maaf Kak, diulang yang tadi. Das Yang Book. mana? Das Das Book. Buch. Das Buch gehörtnya sama kayak yang Beispiel. Terus Lehrernya juga sama dem Lehrer. Gehört. Gehört. Di sini ada di sini. Gehört dem Lehrer. Dem Lehrer. Thank you Kak. Ayo, ada yang mau jawab Kalau yang C? coba Bentar, silakan. yang C di Silakan Aldo. ge, di musik Mhm. gefällt der Mhm. Studenten. Genau, die Musik gefällt der Studentin. Genau. Musik itu disukai oleh mahasiswa perempuan Murid. itu. D, terakhir D. Passen. Ada yang mau passen? Pas di jak Dia jaket pas dem Madison. Madison itu artinya tadi tuh gadis ya. Genau. Gadis. Berarti jaket itu cocok untuk gadis. Genau. Genau, pas kok. Die Jacke passt dem Pas Mädchen. Passt dem Mädchen, genau. Ada yang mau bertanya? Sepertinya tidak ada yang mau bertanya. Kita skip aja karena Kak, waktu tidak banyak ya. Ada yang mau maaf. bertanya? Yang musik tadi apa aja? Tadi. Musik, die Iya. Musik gefällt. Gefällt itu G E F A umlaut terus L L T terus der Iya. Studentin. Ya, thank you Kak. Oke, kita lanjut yang Übung 3. Di sini ada posisi 1, itu selalu subjek. Subjeknya itu bisa person, bisa Sache atau benda. Terus Position 2 selalu Verben. Posisi 3 selalu Person, datif objek. Genau. Übung 3. Ada yang mau? Kita kasih contoh dulu ya. Bilden Sie Sätze mit gehören, schmecken, gefallen. Dengan, di sini ada 3 bisa dipilih. Gehören, schmecken, gefallen. Beispiel Haus, Onkel. Das Haus gehört dem Onkel. Oder dem Onkel gehört das Haus. Ternyata tuh posisi 1 bisa ini guys, bisa datif. Aku baru tahu. Jadi ternyata posisi 1 bisa datif. Yang penting posisi 2 selalu verben. Kita masuk ke yang A. Ada yang mau atau aku kasih contoh dulu mungkin? coba Kalau Kak, coba. kalau salah Silakan. dibantu ya Kak. Iya, nggak apa-apa, tidak apa-apa. Oke, Siapa yang duluan? A. Oke, yang A, silakan Kay. Habis itu Aldo. Den Kinderen smackte die Pizza. Den Kindern schmeckt Die Pizza. die Pizza. Genau. Bisa diputar juga jadinya di Pizza, Smack, dan Kindern. Lanjut yang B, Aldo. Aldo. Habis itu Mbang. Di Aldo jak dulu tapi. di Jeke Jake? smack dem Großvater. Smack itu khusus makanan, like enak gitu, menyatakan enak gitu. Pakai itu apa? Gehören itu dimiliki, gefallen itu disukai. Kayak, ya, disukai. Oke. Di Jeke Jake, gefällt genau. dem betul, dem Großvater. Genau. Dia gefällt dem Großvater. Gefällt. Hanya umlaut ya. Yang C, silakan Bang. Bang ini lama gak kelihatan tau. Silakan Bang. Der Film gehört dem der Film gehört der Studentin. Dimiliki? Apakah dimiliki cocok Bang? Tapi kalau misalkan pakai semuanya kan aneh juga Kak. Iya, smacken itu disukai, itu khusus makanan ya. Gefallen itu disukai.
Jadi lebih cocok gefallen. Gehören itu dimiliki. Jadi lebih cocok disukai. Film itu disukai oleh mahasiswa perempuan Oke. itu. Oh, berarti der Film gefällt der Studentin. Genau. Oke. Der Film gefällt der Studentin. Genau. Ini kalau ada Bang rame nih. Yang D, ayo silakan yang D. Ada yang mau Ya, D? gue masih stres kak ini kak. Gak apa-apa Bang. Tenang aja Bang. Santai aja dulu. Belum keluar 2 minggu lagi Bang. Ayo lanjut yang D. Ada yang Gasten mau itu yang D? apa sih, Kak? Gasten. Gesta itu pengunjung. Semacam pengunjung lebih ke tamu. Genau, tamu. Gesta, Oke, tamu. berarti dia depo artikelnya. Gimana? Artikel gesta dia. Artikelnya ya di plural. Tapi kalau di datif, Der natural. apa? Der apa dia? Gimana? Aku mau coba Kak. Silakan, Aldo. Wine kan minuman kan ya? Iya, genau. Eh, wine itu depo artikel apa sih? Wine, wine, aku juga Nah, guess. Wine. wine aja. Der wine, wine aja ya. Oh, Der der wine. wine. Der wine. Der wine. Mhm. Der wine. Smink. Smiken. Smack. Konjugasinya Smaken. smack. Smack. Oh, smack. Smacken untuk ini. Smack. Den Gäste. Gesten, genau. Der Wein gefällt den Gästen. Genau, ditambahin N-nya ya, jangan lupa. Yang E. Ada yang mau? Bang, silakan Bang. Yang mana kak? Astagfirullah. Oh, enggak mau Bang. Enggak, yang mana? Aku Yang deh. E. Oh, oke dulu deh. Ntar Bang ya. Sekarang K dulu, silakan. Der Wagen gehört dem Chef. Genau, der Wagen gehört dem Chef. Wagen itu apa? Wagen itu auto, mobil. Der Wagen gehört dem Chef. Genau. Mobil itu dimiliki oleh bos itu. Chef itu bos ya, bukan chef beneran. Yang F, ada yang mau Bang? Silakan. Nachbarin tuh apa kak? Lupa saya. Nachbarin itu tetangga. Tetangga. Oh, tetangga. Oh, Genau. dem Hund Dem Hund. gehört die Nachbarin. Kenapa dem Hund? Karena der kak, kan bisa jadi ini. Tapi kan datif selalu person. Tapi bukannya di sininya bisa tuh. Das Haus Ini kan gehört dem Onkel oder dem Onkel gehört das Haus. ini kan dem onkel, yang dem tetap onkel. Oh, jadi Das harusnya Haus tetap das der Haus. Hund Mhm. gehört der Nachbarin. Genau. Der Hund gehört der Nachbarin. Genau. Yang G, ada yang mau yang G? Tak kira mau bisa kayak itu. Kalau aku udah tekanin ya, kalau datif objek itu selalu person, selalu manusia. Oh Contohnya iya. kita mau bilang das Musik tuh das apa der sih? Di musik gefällt mir. Musik itu disukai olehku gitu. Jadi selalu datif objeknya itu person. Nggak mungkin ich gefalle der Musik. Mungkin selalu kita sebagai datif. Ayo, ada yang mau? Lanjut, silakan. Sekarang Coba G. Kak. G. Silakan. G di Bushel. Di Bushel. Gefalt. Dem Studenten. Di Bücher. Atau den. Atau den.
Die Bücher itu udah plural, Oh, berarti jadi den ya. enggak. Die Bücher itu udah plural, jadi konjugasinya adalah gefallen. Oh, Tadi kamu bilang gefallen. gefällt kan? Genau. Die Bücher gefallen den Studenten. Genau, den Studenten. Karena student itu mahasiswa, studenten itu mahasiswa-mahasiswa. Kita lanjut yang H. Yang H, yang H, yang H. Ada yang mau? Bang, mau Bang? Itu Aldo aja, Kak, biar biar dia ngerti itu. Mau Do? Aldo. Silakan Aldo. Aldo, Jika Aldo, mau, lu do, wah lu mah, buru do, biar paham. Itu apa? oke, oke. Artikelnya dia. At R D At Beren E tuh udah R D Yang udah lain plural. aja, kasihan belum kebagian aku. Oh, yang lain aja. Yang lain ada yang mau? Moh, Aisyah, Izas, terus orang biasa inti bumi. Kenapa namanya ganti-ganti terus? Terus Diki. Loh, Diki kok nggak ada ngomong? Terus Mila. Ayo silakan, silakan. Apakah ada yang tidak tersebut, guys? Tidak kelihatan di sini. Saya boleh deh Kak coba. Silakan, Izas. At Beren tuh plural berarti ya. Iya, genau. Di At Beren, gefällt dem Mädchen. Gefällt. Cocok sih sebenarnya cocok. Cuman lebih cocok lagi schmecken. Oh, Karena At schmecken. Beren itu adalah strawberry. Makanan. Die Erdbeeren schmecken dem Mädchen. Saya baru join Kak, jadi sebenarnya belum terlalu paham. Nanti tonton ini ya, tonton siaran ulang di YouTube ya, Aisyah. Ayo yang terakhir. Ada yang mau? Builder itu apa sih, Kak? Builder itu gambar. Builder itu gambar. Die Builder gefallen den Touristen. Iya kah? Die Builder gefallen den Touristen. Genau, die Builder. Builder itu sudah plural dari kata build, jadinya die Builder. Die Builder, ya, jadinya die Builder dari das Build, jadi die Builder gefallen die den Touristen. Den Touristen oder den Touristen. Turis itu singularnya, Touristen itu sudah plural. Dan Touristen. Sejauh Ubung 3 ada yang mau ditanya? Karena ini sudah 21.30, tidak terasa. Ada yang mau ditanya? Atau kalian mau aku jelasin secara singkat juga pronomen datif, guys? Singkat. Secara singkat, Kak. Tolong, Kak. Oke, kita jelasin ya sebentar. Pronomen datif. Personal pronomen ini dalam datif. Jadi biasanya kalau misalkan contohnya tadi di sini, misalkan lihat Paul antwortet dem Professor. Bisa aja Paul antwortet mir. Jadi bisa aja mir. Ini mir, dir, ihr, in, uns, euch, ihnen, ihnen. Jadi di nominatif kita udah pernah belajar juga. Di nominatif itu ich atau aku, di akusatif dia menjadi mich, di datif dia menjadi mir. Terus di nominatif dia du, akusatif di, datif dia. Nominatif er, akusatif in, di datif im. Terus di nominatif dia sie, di akusatif dia sie, terus di datif dia ihr. Di nominatif s, di akusatif juga s, tapi di datif dia im. Terus di nominatif dia wir, akusatif dia uns, datif dia uns. Terus di nominatif dia ihr, akusatif dia euch, terus datif dia euch juga. Di nominatif dia sie besar dan sie kecil, di akusatif juga dia sie besar dan sie kecil. Di datif dia ihnen, i besar dan ihnen, i kecil. Jadi bisa kalian lihat ya, artinya udah tahu dong pasti ih itu aku atau saya, du itu kamu, terus er itu dia laki-laki, sie dia perempuan, s dia neutral, wir itu uns atau kami atau kita, ihr itu kalian, sie kecil itu mereka, sie besar itu Anda. Nah, bisa dilihat di sini, hört Maria Robert zu? Apakah Maria mendengarkan Robert? Ya, sie hört ihm zu. Dia mendengarkan dia. Dia di sini adalah Robert. Robert itu dia laki-laki, bisa dilihat di sini tadi. R menjadi im.
dia laki-laki menjadi im. Jadi kalau pakai verben dari datif itu kita menggunakan naturally object datif. Terus yang ini glaubst du mir? Ya, ich glaube dir. Apakah kamu mempercayaiku? Ya, aku mempercayaimu. Dir. Glaubst du uns? Apakah kamu mempercayai kami? Ya, ich glaube euch. Sebentar. Ntar kita jawab pertanyaannya belakangan ya. Aku nggak bisa lihat kolom komentar. Terus ini jamnya udah selesai guys, tapi kita tambah aja ya. Sebentar aku jelasin secara singkat aja ini pronomen datif. Di sini yang hubung ein bisa dilihat, glaubst du der Studentin? Nein, ich glaube ihr nicht. Aku tidak mempercayai mereka. Mereka di sini ihr. Bisa dilihat ihr, mereka ihr. Ich glaube ihr nicht. Nein, dia. Studentin, perempuan ternyata. Glaubst du der Studentin? Apakah kamu mempercayai mahasiswa perempuan itu? Nein, ich glaube ihr nicht. Aku tidak mempercayai dia. Atau kita masuk ke Yubung, teman-teman. Gimana? Silakan. Mau masuk ke Yubung atau sudah aja nanti aku jelasin lagi. Langsung ke sini aku jelasin atau mau Yubung satu? Silakan dijawab. Saya tambahin sampai sampai berapa ya? Kita tambahin 10 menit aja deh. Terus nanti kita tutup. Kau boleh slide pronomen. Slide pronomen. Maksudnya ini? Aku nggak bisa lihat besar lagi. Aku gedein. Tergantung gunanya Kak. Makanya kita saat berbicara nanti bisa nggak ngomong dengan datif aja gitu. Nggak usah pakai akusatif sama nominatif. Natürlich nicht. Nggak boleh dong. Karena kan udah ada peraturannya ya. Jadi kayak contohnya geben. Geben itu akusatif datif. Belum dipelajarin di sini. Nah itu tuh isinya itu ada nominatif, akusatif, dan datif. Ich gebe. Contohnya ich gebe meiner Mutter eine Tasche. Di sini ich-nya itu nominatif, geben-nya itu gebe, ich gebe, geben-nya itu dari verben, terus ich gebe meiner Mutter, meiner Mutter-nya itu adalah datif, eine Tasche itu adalah akusatif. Jadi tidak boleh ya, Aldo. Kak Brigita, slide pronomen yang ini kah mau di screenshot atau gimana? Sepertinya kita sepi ya teman-teman. Iya, iya Kak. Sepertinya kita sepi, sangat sepi malah. Apakah ada yang mau ditanyakan atau kita akhirin di sini aja teman-teman? Silakan, kita sampai 9:40. Ada yang mau ditanyakan mungkin? Silakan. Belum pada keluar. Jadi sepertinya kita akhiri di sini aja karena sepertinya tidak ada yang mau bertanya ya teman-teman. Thank you buat hari ini. Saya. Oh, ada yang mau bertanya. Ada yang mau bertanya, Cuma kamu kita tanya. mau minta tolong buat jelasin itu Kak. Acuai yang pertama. Aco yang pertama, sebentar ya. Kita jawab dulu yang ini, Dini. Oh iya. Kak, gimana cara kita tahu ir di kalimat itu ir datif atau ir nominatif? Jadi kita tahu itu dari verbennya ya. Sebentar, aku tunjukin ya. Jadi teman-teman, akusatif sama datif itu ada verbennya sendiri. Jadi kalau misalkan kalian mau menentukan dia itu akusatif atau datif, tinggal lihat aja verbennya. Kalau verbennya itu antworten, danken, glauben, gratulieren, vertrauen, verzeihen, zuhören, dan dia posisinya selalu di belakang gitu. Itu biasanya setelah verben ya. Biasanya selalu di belakang verben sih, setelah verben gitu. Dan menggunakan verben-verben ini itu adalah datif. Jadi mereka menggunakan objek datif. Begitu juga kepada akusatif. Nanti kita bagi list verben yang mana akusatif, yang mana datif. Jadi kalau misalkan di akusatif, contohnya sehen. Contohnya tadi Dini ya. Ya siapa tuh yang nanya? Sorry, Dini ya. Dini, Dini, sieht, itu in regel, sieht apa ya? Dini sieht, Dini lihat apa deng? Aku tuh nggak tahu. Oh, Dini sieht di Blumen. Dini melihat bunga-bunga. Terus kalau der apa ya yang der? Kata kerja lagi, kata benda yang der.
Der Tourist tadi ada kan der Tourist. Dini, sieht, dan Tourist. Kalau kalian pakai sehen itu di akusatif dia menjadi uh, dan. Kan kemarin kita udah belajar bahasa Simter. Terus kalau misalkan Dini, sieht, ihn melihat dia dia laki-laki. Tapi kalau Dini dankt ihm. Dini berterima kasih kepada ini si ini. Begitu kurang lebihnya. Terus kita lihat lagi sebentar. Kenapa hilang-hilangan dia? Sebentar ya Biki, kita tutup dulu di 2140 baru kita jelasin akusatif yang pertama. Nutzen masuk datif gak? Nutzen Nutzen tuh apa sih? Aku taunya benutzen. Nutzen menggunakan juga nein. Ich nutzen. Ich nutzen. Aku jarang banget pakai nutzen. Soalnya aku lebih sering pakai benutzen. Jadi aku kurang tahu banget. Nanti kita tanya sama Zaki ya. Jadi kita tanya sama Zaki, Kak Grace, Kak Bagas di grup. Aku tulis dulu di sini. Nutzen. Kalau aku ada listnya, tapi aku nggak pernah baca. Soalnya aku bukan tipe yang menghafal, teman-teman. Oke, ada lagi yang mau bertanya seputaran datif ini. Nanti personal pronoun datif ini kita pelajarin belakangan ya, teman-teman. Nanti aku akan bilang ke Grace. Tapi kan tadi kalian udah belajar ya. Mungkin aja di Grace bakal ngasih soal atau tugas yang berhubungan sama semua ini. Ayo, ada lagi yang mau bertanya seputar ini? Atau jika tidak, kita akhiri di sini. Tidak ada, teman-teman? Harus keluar, Kak. Gimana? Gimana, Kay? Iya, kayaknya nggak ada Ya, yang bertanya. Oke, jadi kita akhirin di sini aja ya, teman-teman. Ya. Thank you banget buat yang udah ada hari ini. Karena aku tidak biasa menutup Zoom, jadi aku cuma bisa bilang thank you udah ada di Zoom hari ini. Makasih udah dengar sampai akhir. Dan kalau misalkan cara ngajarnya agak sulit-sulit, agak patah-patah, mohon dimaafkan. Karena aku memang tidak bakat ya, teman-teman. Jadi, next Woche, kita jumpanya ada apa sih? Dienstag vielleicht, ya. Dan ke Bita-Bita boleh keluar yang mau keluar karena kita mau menjelaskan kepada Biki. Mari kita lihat materi yang yang diinginkan Biki ya teman-teman. Deutsch. Acuai. Ternyata aku tidak ada acuai di sini. Acuai. Sebentar ya. Kita cari dulu acuainya di mana. Sebentar ya. Biki kita cari dulu acuainya. Oke, Kak. Terima kasih Ya. semua. Terima kasih semua. Loh, Bagas ada tuh ternyata dari tadi. Lah emang, kalau gue nggak ada gimana cara recordnya? Iya, tapi aku tidak